Dan ini adalah hal yang aneh. Menurut laporan dari France Bleu, ada seorang penumpang lain yang seharusnya ikut pada saat itu. Tetapi tiba-tiba penumpang itu membatalkan penerbangan ini tepat sesaat sebelum helikopter ini take off. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini cukup unik ya. Ini wajib banget kalian dengar untuk kalian orang-orang yang sempat kepincut dengan mata uang kripto. Seperti yang kita ketahui kan, 2 tahun belakangan itu gara-gara pandemi. Sebentar ya geng, turun dulu ya jadi syuting ya. Nanti lagi naiknya ya. Nanti jadi syuting dulu. Syuting dulu. Iya. Bangko nih. Sorry geng, tadi ada kucing gue. Oke, kita lanjutkan. 2 tahun belakangan, seperti yang kita ketahui, orang-orang tuh kebingungan gimana caranya harus mendapatkan uang. Ya, dengan cara kerja keras sekalipun percuma. Gara-gara kita tuh nggak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas di luar rumah karena adanya pandemi. Ya, muncullah fenomena yang namanya uang digital. Mencari uang dengan cara yang diiming-imingkan gitu ya. Cukup mudah, cukup gampang, hanya dengan bermain gadget di rumah. Mulai dari online shop, ada lagi trading namanya. Terus juga yang akan kita bahas yaitu mata uang kripto. Nah, banyak sekali orang-orang yang terpincut dengan berinvestasi di mata uang kripto dan tidak sedikit pula yang sukses di jalur ini gitu ya. Karena memang kalau kita tahu caranya, triknya gitu kan, semua hal itu memang bisa membuat kita berhasil dan sukses gitu. Jadi banyak orang yang mungkin salah paham, ada yang bilang, "Wah, investasi mata uang kripto adalah penipuan atau trading adalah judi dan segala macam." Sebenarnya kembali lagi gitu ya. Tidak mungkin hal ini ada dan legal di banyak negara kalau memang ini adalah sebuah penipuan atau hal yang tidak menguntungkan bagi orang-orang yang ikut di dalamnya gitu. Pasti kan setiap lembaga keuangan yang ada di setiap negara sudah mempelajari gitu bagaimana workflow-nya, bagaimana cara dari sistem ini bekerja gitu. Semuanya tuh sudah ada. Nah, makanya bisa dilegalkan. Banyak orang yang akhirnya mengalami kerugian atau dia tidak bisa sukses di jalur ini akan membuat tuduhan-tuduhan negatif yang mengarah ke tuduhan penipuan gitu. Atau juga seperti yang kita ketahui kayak kasus Binomo, terus kasus aplikasi lain kayak Quotex dan lain-lain gitu. Ada yang menuduh kalau itu adalah perjudian. Padahal di negara lain hal seperti ini, trading dengan binary option gini itu legal gitu. Di negara kita kebetulan ilegal. Nah, namun nih geng ya, ada satu kasus nih yang berhubungan dengan kripto yang cukup misterius, yaitu kematian dari para pendiri-pendiri kripto yang secara tiba-tiba. Dan ini benar-benar seperti sistem domino gitu loh geng. Satu jatuh semua dan ini berurutan gitu. Ini aneh banget. Satu persatu dari para miliarder pendiri kripto itu dikabarkan meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak konspirasi yang muncul karena kematian dari orang-orang yang berpengaruh di dunia kripto ini itu bermacam-macam modelnya gitu loh. Macam-macam caranya. Ada yang mati secara tiba-tiba karena diseret ombak, ada juga yang karena helikopternya jatuh, dan banyak yang mengaitkan kematian mereka ini ada kaitannya dengan CIA serta Mossad. Sekarang kita akan bahas nih bagaimana cerita lengkapnya tentang kejadian ini. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita pertama-tama akan membahas salah satu pendiri kripto yang merupakan miliarder sukses di jalur ini yang bernama Tian Kullander. Nah, industri kripto dikejutkan dengan kematian orang yang satu ini. Dia mengalami kematian secara mendadak dan dia ini adalah pendiri dari Ember Group. Kematian dari Tian Kullander atau sering disebut dengan Raja Kripto ini benar-benar mengundang tanda tanya, geng. Umurnya itu masih 30 tahun, terlihat sangat sehat, tidak ada riwayat penyakit yang berat gitu atau penyakit yang aneh, dan tiba-tiba dia meninggal di dalam tidur. Jadi saat tidur dia meninggal tepat pada tanggal 23 November tahun 2022. Jadi baru aja kejadiannya.
Pihak perusahaannya pun yang bernama Amber Group itu memberikan konfirmasi kalau memang benar pendiri dari perusahaan mereka ini telah meninggal dunia. Namun mereka tidak pernah menyebutkan apa penyebab dari meninggalnya Tian Tian Colander ini. Jadi ya udah gitu aja gitu. Dan juga mereka membuat sebuah pernyataan. Di sini gue bacain pernyataannya. Dia memberikan hati dan jiwanya untuk perusahaan di setiap tahap perkembangannya. Dia memimpin dengan memberikan contoh kecerdasan, kemurahan hati, kerendahan hati, ketekunan, dan kreativitas, kata pihak dari Amber Group. Kematian dari pendiri Amber Group secara mendadak ini itu tepat di mana perusahaan ini sedang berada di puncak-puncaknya atau sedang bersinar, dan bahkan dikabarkan mereka akan menerima pendanaan baru senilai 100 juta US dollar. Pria yang sukses satu ini itu bahkan masuk ke dalam daftar Forbes Under 30 pada tahun 2019. Jadi dia masuk ke dalam daftar orang kaya atau miliarder yang umurnya masih di bawah 30 tahun. Dia memperkenalkan perusahaan kriptonya yang bernama Amber ini itu tepat pada tahun 2017 di Hong Kong di saat itu. Dia juga sudah menikah nih geng dengan salah satu influencer yang bernama Monica Qian, dan mereka telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Perusahaan yang sukses dia dirikan ini itu bersama sejumlah mantan karyawan Goldman Sachs Group Inc. dan Morgan Stanley. Dan pada tahun 2022 ini, valuasi Amber Group sudah mencapai 3 miliar US dollar. Di kalangan penggiat kripto, nama Tian Tian Colander ini sangat dihormati dan bahkan orang-orang banyak yang bercita-cita ingin sesukses dia gitu geng. Dan juga Tian Tian ini sekarang menjabat sebagai Dewan Direksi Fnatic. Ini adalah salah satu organisasi e-sport tersukses di dunia. Dan bahkan dia sempat mendirikan Keeper DAO. Ini adalah penjamin emisi likuiditas on-chain. Kekayaan bersih dari Tian Tian ini diperkirakan mencapai 3 miliar dolar atau setara dengan 47,20 triliun. Di saat kekayaannya benar-benar fantastis gitu ya, dia tiba-tiba meninggal di saat tidur dan tidak ada yang mengetahui apa penyebab dari meninggalnya orang ini. Dan orang-orang banyak yang terpecah gitu ya. Mereka percaya kalau Tian Tian ini beneran meninggal karena dibunuh oleh seseorang atau sebuah lembaga. Ada juga yang mengatakan kalau dia hanya memalsukan kematiannya demi bisa hidup kaya raya tanpa harus menanggung apapun. Tapi gimana menurut kalian? Coba deh kalian berikan opini kalian di komentar nih geng. Oke, kita ke pendiri kripto yang lainnya yang juga tiba-tiba meninggal dunia, yang bernama Vyacheslav Taran. Jadi ini koreksi gue kalau gue salah dalam pengucapan namanya ya geng. Dia ini meninggal setelah 2 hari si Tian Tian meninggal dunia. Ini aneh banget nih, 2 hari setelah Tian Tian meninggal, barulah meninggal si Vyacheslav Taran ini. Dia ini adalah pendiri dari Forex Club, sekaligus presiden dari platform trading yang bernama Libertex Group. Kalau Tian Tian meninggal pada tanggal 23 November, dia justru meninggal pada tanggal 25 November. Dia ini merupakan seorang keturunan Rusia yang sudah tinggal di Monaco selama 10 tahun. Seperti yang kita ketahui ya, Monaco ini adalah negara tempat di mana para milioner itu berkumpul. Mereka tinggal di sana. Makanya kalau kita ke Monaco, kita akan dengan gampang menemukan mobil-mobil sport car, supercar di sana ya, karena memang milioner banyak berkumpul di sana. Sebelum dia mengukir namanya di dunia vintage, dia ini sempat bekerja sebagai insinyur radio. Lalu pada tahun 1997 dia juga mendirikan Rusia's Forex Club. Ini adalah sebuah platform perdagangan valuta asing yang menjadi salah satu dari 3 bursa perdagangan teratas di negara tersebut. Meskipun perusahaan ini pada akhirnya ditutup oleh pihak Bank Sentral Rusia pada tahun 2018, namun platform ini terus beroperasi di lebih dari 100 negara di dunia. Lalu pada tahun 2012, platform perdagangan Libertex ini didirikan di bawah klub Forex tetapi terdaftar di negara Siprus. Nah, menurut media Rusia, Taran ini adalah bagian dari beberapa perusahaan investasi dan real estate termasuk di dalam dompet Youth Hodler dan kartu serta aplikasi Wirex. Dan di pasar online tersebutlah dia berinvestasi dan melakukan transaksi mata uang virtual. Nah, Taran ini menikahi seorang wanita yang bernama Olga Taran. Dia ini adalah seorang pendiri Hello Monaco.
Mereka memiliki 3 orang anak termasuk seorang anak angkat gitu ya, anak angkat laki-laki. Seperti yang gue katakan sebelumnya, salah satu hal yang terjadi kepada pendiri kripto adalah karena mengalami kecelakaan helikopter. Jadi Vyacheslav Taran ini meninggal dunia dikarenakan kecelakaan helikopter tersebut. Insiden ini terjadi di Villefranche-sur-Mer, tepatnya di Prancis. Ini koreksi gue kalau gue salah dalam pengucapan juga ya. Di saat itu dia terbang bersama salah satu pilot yang cukup berpengalaman yang masih berumur 35 tahun. Di saat itu Taran menaiki helikopter dari Lausanne, Swiss menuju ke Monaco. Namun naasnya, helikopter yang ditumpangi oleh Taran itu justru jatuh ke dalam jurang. Padahal di saat itu cuacanya masih cukup cerah. Berita kematian dari Taran ini akhirnya dikonfirmasi oleh Libertex Group. Di sini gue bacain pernyataan resmi dari Libertex Group ini ya, geng. Nah, jadi di sini dikatakan dengan kesedihan mendalam, Libertex Group mengkonfirmasi kepulangan pendiri dan ketua dewan direksi Vyacheslav Taran dalam sebuah kecelakaan helikopter menuju Monaco pada Jumat 25 November tahun 2022. Kematian dari Taran ini akhirnya menjadi sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh pihak pemerintah Prancis. Karena ini memang tidak diketahui ya penyebab dari kecelakaannya. Dan ini adalah hal yang aneh. Menurut laporan dari France Bleu, ada seorang penumpang lain yang seharusnya ikut pada saat itu. Tetapi tiba-tiba penumpang itu membatalkan penerbangan ini tepat sesaat sebelum helikopter ini take off. Jadi dia nggak jadi naik gitu. Padahal tuh helikopter tinggal mau terbang aja gitu. Namun anehnya tidak ada yang mengetahui siapa penumpang tersebut. Identitasnya tidak diketahui dan juga tidak ada informasi yang tersedia tentang orang itu. Dan Taran ini dikabarkan memang sudah menjadi musuh negara Rusia ya. Makanya dia tinggal di Monaco karena dia ini telah memanfaatkan keuntungan dari warga Rusia. Jadi mengambil keuntungan dari warga Rusia. Ya jadi ibaratnya tuh kayak gini. Misalkan kayak katakanlah Indra Kents atau Doni Salmanan gitu ya. Dia kan menjadi afiliator binary option gitu kan. Nah, tiba-tiba dia sudah mendapatkan banyak keuntungan di negara kita Indonesia. Terus mereka kabur ke Singapura misalkan atau kabur ke Amerika misalnya. Membawa uang hasil dari kekalahan orang-orang di Indonesia yang bermain binary option tersebut. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh Taran di saat itu. Jadi makanya pemerintah Rusia sangat memusuhi dia. Ceritanya tuh persis sama, geng. Jadi dia mengiming-imingkan keuntungan yang begitu besar gitu kepada warga Rusia jika mengikuti investasinya dia gitu. Tahu-tahu ini menjadi sebuah fenomena yang mirip sekali dengan Indonesia yang dimana banyak sekali orang-orang yang rugi setelah main binary option. Nah, kalau ini setelah orang-orang itu berinvestasi di perusahaannya Taran gitu. Dan dia sendiri tidak berada di Rusia, beradanya di Monaco. Alhasil banyak yang mencurigai kematian dari Taran di saat jatuh helikopter ini adalah sebuah hal yang sudah disetting atau sudah direncanakan. Karena nggak main-main men, musuhnya adalah negara Rusia, negara superpower gitu kan. Kekayaan dari Taran ini diperkirakan sebanyak 309 triliun rupiah. Gila nggak tuh? 309 triliun, kayak uang negara anjir, banyak banget gitu. Dan Taran juga diduga menggunakan jaringan bisnis kripto untuk melakukan cuci uang di Rusia. Dan perlu diketahui, apa yang dilakukan oleh Taran ini bukan semata-mata dia itu tidak mempunyai pengaruh di Rusia. Dia ini sebelumnya adalah seorang spesialis di intelijen asing Rusia. Nah, kalau yang satu ini jelas ya geng ya, matinya itu gara-gara helikopter jatuh gitu. Buktinya ada gitu kan. Tapi hanya saja penyebabnya tidak diketahui gitu. Jadi dia matinya itu benar-benar real mati, tapi penyebabnya doang yang tidak diketahui. Kita ke pendiri kripto selanjutnya yang bernama Nikolai Mushegian. Dia ini adalah seorang pendiri dari perusahaan MakerDAO. Dia masih berusia 29 tahun, cukup muda, seumuran gua, tapi sudah menjadi seorang miliarder. Dan dia dilaporkan meninggal dunia karena terseret arus pantai. Kematian dia ini, itu justru sebelum kematian dari Tian-Tian dan juga Taran. Nah, jadi ini dia lebih dahulu ya meninggal dunianya. Perusahaan MakerDAO yang dia buat, yang dia bangun ini, merupakan sebuah organisasi yang mengembangkan teknologi untuk peminjaman, menabung, dan juga cryptocurrency, yang mana ini cukup stabil di blockchain Ethereum. Dari biografinya, Nikolai ini dikenal sebagai orang yang cukup paranoid dan juga punya masalah mental sebenarnya. Dia ini sering sekali ke gap gitu ya, lagi menghisap ganja karena untuk ketenangan mentalnya, dan juga beberapa kali dia mengunjungi psikiater untuk konsultasi masalah kesehatan mentalnya.
Menurut keterangan ibunya, memang anaknya ini sudah mengalami kesehatan mental cukup lama dan atas kematiannya itu tidak terjadi konspirasi apapun di belakangnya. Jadi kronologi kematiannya itu memang mengundang tanda tanya. Tepat pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Di saat itu Nikolai sedang berenang di pantai Condado, Puerto Rico. Setelah itu dia menghilang, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi, namun seseorang menemukan dia dalam kondisi telah tewas di pantai tersebut. Kalau dari catatan sejarahnya, memang pantai yang satu ini atau pantai Condado ini memang tercatat sebagai pantai yang berbahaya. Jadi ombaknya itu cukup berbahaya dan tidak aman untuk berenang di sana. Karena menurut laporan setidaknya ada 8 orang yang meninggal dunia selama tahun 2021. Jasad dari Nikolai ini ditemukan oleh seorang peselancar sedang terombang-ambing mengapung di antara ombak. Di saat itu Nikolai mengenakan pakaiannya lengkap dan juga di dalam sakunya itu terdapat dompet beserta identitasnya juga lengkap di sana. Ketika dilakukan otopsi, pihak forensik, pihak kepolisian juga tidak menemukan adanya unsur-unsur kekerasan atau tidak adanya unsur yang mengarah kepada kekerasan fisik yang menyebabkan dia meninggal dunia gitu, geng. Dan atas peristiwa ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang apa penyebab kematiannya. Tapi sejauh ini banyak yang beranggapan ini hanya sebuah kecelakaan. Tapi ini cukup aneh ya, kenapa para miliarder kripto itu di saat mereka sedang di puncak-puncaknya sukses gitu ya, mereka tiba-tiba meninggal dunia. Banyak yang mencurigai kalau mereka tuh hanya memalsukan kematiannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dari hal ini banyak sekali konspirasi yang muncul. Salah satu konspirasi yang cukup mengagetkan adalah banyak yang menganggap bahwa ada keterlibatan CIA di dalam kejadian-kejadian ini. Oke, kita ambil contohnya pada kematian Nikolai ini ya, geng. Ada konspirasi liar yang timbul atas kematian mengenaskan pendiri kripto yang satu ini. Yang dimana banyak orang mengaitkan adanya keterlibatan CIA atau intelijen Amerika Serikat atas kematian Nikolai. Dalam unggahan terakhir Nikolai di Twitter, dia sempat menyenggol nama CIA dan juga Mossad. Di sini dia membuat sebuah cuitan yang cukup aneh gitu ya, yang dimana semacam dia tuh curhat gitu. Jadi dia mengatakan kalau CIA dan juga Mossad dari Israel itu akan menjebak dia atau membuat sebuah jebakan melalui mantan pacarnya katanya. Ketika jebakan ini lancar, Nikolai juga akan ditahan, diculik oleh pihak intelijen ini, maka nantinya dia akan disiksa sampai mati. Di dalam hal ini, dia akan menyenggol Badan Intelijen Amerika Serikat yaitu CIA dan juga Mossad dari Israel. Di sini dia juga menyenggol adanya elit pedofil yang menjalankan semacam jaringan perdagangan seks rahasia di Puerto Rico dan di pulau-pulau Karibia. Jadi mungkin di dalam hal ini dia itu nyenggol para mafia-mafia bisnis haram gitu ya, bisnis-bisnis kotor gitu. Jadi makanya banyak mafia-mafia serta agen-agen yang bermain di dunia hitam tuh nggak terima dengan sikap Nikolai ini. Dikarenakan Nikolai ini sempat nge-tweet yang isinya sangat aneh ini, akhirnya ada beberapa tanggapan yang bermunculan di kolom komentar unggahan terakhir dari Nikolai tersebut. Salah satunya ini ada editor Bitcoin Magazine yang bernama Dylan LeClaire. Dia ikut mengunggah tweet kabar kematian dari Nikolai ini dengan menyertakan unggahan terakhir mendiang yang menyenggol CIA dan juga Mossad. Di sini gue bacain ya tulisannya. Jadi ini gue artikan langsung aja. Dia mengatakan salah satu pendiri MakerDAO berusia 29 tahun, Nikolai Machgien, ditemukan tewas di San Juan, Puerto Rico hanya 3 hari setelah men-tweet berikut ini di akun Twitter pribadinya. Jadi jelas banget di situ ditempelkan tweet tersebut. Lalu salah satu analis kripto yang bernama Kevin Stevenson juga ikut berkomentar. Dia mengatakan bahwa saat ini badan intelijen dapat mendeteksi tanda gelombang otak dan juga mengekstrak data syaraf seseorang dari jarak jauh. Wow, ini teknologi yang gila banget nih, geng. Sebelumnya, pria asal Florida ini juga pernah mengumbar curhatan tentang masa depannya dia. Termasuk salah satunya adalah dia mengatakan dia akan dibunuh oleh pihak CIA dan akan menjadi aset budak kerusakan otak milik CIA. Jadi mungkin jadi bahan percobaan gitu loh, geng. Walaupun demikian, di dalam hal ini akhirnya banyak sekali orang-orang yang mencurigai kalau memang kematian dari Nikolai ini
adalah sebuah aksi pembunuhan yang disebabkan oleh agen-agen rahasia milik Amerika dan juga Israel. Untuk saat ini otoritas dari Puerto Rico masih melakukan penyelidikan karena memang Nikolai Mashgian ini adalah tokoh penting gitu ya di dalam komunitas kripto. Dia berkontribusi dalam beberapa proyek yang membuat dia dijuluki sebagai arsitek DAI karena dia memang dikenal gitu ya di dalam keterlibatannya ketika membangun proyek MakerDAO pada 2015 sampai dengan 2018. Dan dia juga ikut mendirikan platform trading otomatis Balancer dan terlibat dalam proyek BitShares. Dan menurut keterangan dari CEO MakerDAO yang bernama Ren Christensen, dia mengatakan melalui Twitternya ya pada tanggal 31 Oktober kalau Nikolai Mashgian ini juga ikut berkontribusi dan memberikan masukan penting untuk mengembangkan MakerDAO dan beberapa proyek penting di masa-masa awal pembangunan Ethereum. Jadi di sini kematian dari salah satu pendiri kripto yang berpengaruh ini juga masih dipertanyakan sampai sekarang. Kalau kalian masih penasaran ya dengan kematian-kematian dari para pendiri kripto ini ya, itu bahkan sampai difilmkan. Kalian bisa cek di Netflix, sekarang ada sebuah film yang berjudul Trust No One. Di dalam film ini adalah sebuah film dokumenter kisah nyata gitu ya, yang menceritakan tentang kematian para pendiri kripto. Jadi judulnya itu adalah Trust No One, The Hunt of the Crypto King, yang bercerita memang tentang beberapa miliarder yang tiba-tiba mengambil uang para nasabahnya gitu ya, dan mereka menghilang dan memalsukan kematiannya gitu. Di dalam film dokumenter ini ceritanya itu adalah seorang founder yang bernama Gary Content pada perusahaan kripto yang tiba-tiba meninggal secara misterius. Nah, kematiannya ini menimbulkan banyak konspirasi karena memang kematian founder ini disinyalir hanya untuk menutupi kasus yang tidak disebar ke publik. Di film ini kalian bisa melihat bagaimana sedihnya seorang investor kripto gitu ya. Dia menginvestasikan seluruh tabungannya yang merupakan hasil kerja keras ditambah dengan harta warisannya gitu ya untuk bisa diputarkan di kripto. Tahu-tahu semuanya menjadi scam, tidak bisa dicairkan. Dia sampai berhari-hari cuma di depan komputer berusaha untuk mencairkan dana tersebut dan tidak bisa. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan berita bahwa CEO dari aplikasi kripto yang dia gunakan itu tiba-tiba meninggal dunia. Jadi di sini benar-benar tidak masuk akal geng kejadian ini.